Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi rekan-rekan sejawat. Selamat datang untuk bergabung dalam workshop kita. Yang pertama, dalam workshop ini, saya Dr. Meiti Ardiana akan menjelaskan tentang General Principle of Exercise Prescription. Ya, sebagai pendahuluan, latihan fisik itu adalah komponen utama pada program rehabilitasi jantung yang mampu menurunkan angka mortalitas dan morbiditas. Dan pada beberapa guideline pada ESC maupun AHA guideline sudah merekomendasikan latihan fisik ini kelas 1. Tahun 2020, ESC kembali mengeluarkan guideline tentang sport kardiologi dan exercise pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Dikatakan bahwa latihan fisik itu dapat meningkatkan ketahanan kardiovaskuler, kekuatan otot, komposisi tubuh, kelenturan, dan koordinasi. Kita sebagai dokter jangan ragu untuk memberikan peresepan pada pasien karena dengan melakukan peresepan ini kita membantu pada pasien itu untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu dokter harus mampu melakukan stratifikasi resiko, memberikan terapi optimal, dan melibatkan pasien saat kita melakukan peresepan aktivitas fisik pada pasien. Bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian yang ada? Pada penelitian-penelitian yang ada dikatakan memang melakukan latihan fisik jangka panjang ini banyak manfaatnya. Ini dilakukan di Cina, dikatakan bahwa pelatihan fisik itu dapat meningkatkan kesehatan dan menurunkan semua penyebab kematian termasuk major adverse cardiovascular event pada pasien dengan penyakit jantung. Untuk rawat inap, ternyata juga pernah dilakukan penelitian secara meta-analisis oleh Taylor dan kawan-kawan yang dikatakan bahwa dengan melakukan olahraga pada pasien dengan gagal jantung, ini dapat menurunkan rawat inap dan ternyata juga meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, bagaimana pada pasien usia tua yang memiliki penyakit jantung, ini juga dilakukan penelitian oleh Segov dan kawan-kawan, dan ternyata memang dengan melakukan olahraga ini juga memiliki efek yang baik, terutama pada koordinasi dan keseimbangan pada pasien usia tua. Nah, tapi sayang, termasuk di Indonesia sendiri ya, meskipun tidak ada data, ternyata hanya 14-35% saja pasien yang sudah memenuhi kriteria tetapi tidak dirujuk, ya hanya 14-35% yang dirujuk untuk melakukan program kardiak rehab atau rehab jantung. Ini ada beberapa penyebabnya. Satu, kita sendiri yang sebagai dokter kurang mengetahui ataupun kadang-kadang masih meremehkan manfaat daripada latihan fisik itu. Kemudian dari sistem kesehatannya tidak tersedia fasilitas kesehatan. Kemudian asuransi juga tidak mengcover. Kemudian faktor pasien, faktor pembiayaan, lokasi domisili pasien, dan pekerjaan ini yang akhirnya menghambat pasien untuk melakukan aktivitas fisik. Padahal dengan latihan fisik ini banyak manfaatnya, termasuk dapat menurunkan resiko kardiovaskuler dengan menurunkan kolesterol, menurunkan heart rate saat istirahat, meningkatkan kapasitas latihan, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien yang memiliki penyakit jantung. Nah, kita mulai belajar apa yang kita dapatkan pada pasien penyakit jantung saat dia melakukan latihan fisik. Tentu pada sistem kardiorespiratori dan otot ini banyak mendapatkan manfaat, ya, sistem ventilasi, pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya juga bagus, peningkatan cardiac output, dan pada otot terjadi redistribusi daripada cardiac output-nya juga lebih baik. Untuk pada pembuluh darah sendiri terjadi adaptasi vaskuler, yaitu terjadi remodeling vaskuler, kemudian ini tentunya akan memiliki efek kardioprotektif
karena dengan adanya olahraga itu akan meningkatkan aliran darah koroner, mengurangi agregasi trombosit dan meningkatkan fibrinolisis. Bagaimana dengan jantungnya sendiri? Tentu dengan kita melakukan olahraga aerobik secara jangka panjang, rutin, kita akan menurunkan heart rate-nya dan akan meningkatkan kebugaran pasiennya dengan kita ukur dengan adanya peningkatan functional capacity. Kemudian perubahan daripada dimensi jantungnya, otot ventrikelnya menjadi menebal, kemudian adanya peningkatan left ventricle and diastolic diameternya. Jadi ini tentunya akan berguna pada pasien heart failure, pada pasien jantung ataupun pada pasien koroner dengan adanya perubahan dimensi jantung ini. Kemudian juga ada peningkatan daripada cardiac output. Nah, apa sih yang kita maksud tadi? Kita sudah berbicara tentang olahraga, tentang latihan fisik. Latihan fisik ini adalah orang awam mengetahuinya sebagai olahraga, yaitu pergerakan tubuh yang terencana, terstruktur, dan repetitif untuk meningkatkan atau menjaga salah satu atau lebih komponen kebugaran tubuh, termasuk otot, motorik, morfologi, kardiorespiratori, dan metabolik. Nah, bagaimana kita sebagai dokter kadang-kadang masih ada dokter yang tidak menganjurkan olahraga untuk pasiennya, tidak mampu melakukan peresepan. Sebenarnya sangat mudah kalau kita mengetahui bagaimana peresepan pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler. Karena peresepannya ini bersifat individual dengan cara kita menilai pasien itu secara spesifik, termasuk kita melakukan stratifikasi resiko dan melakukan uji latih jantung untuk menilai ambang simptom daripada pasien. Sebelum kita melakukan peresepan, kita harus melakukan evaluasi klinis dan stratifikasi resiko. Untuk evaluasi klinis, kita bisa mulai dari anamnesis. Anamnesisnya itu boleh kita tanyakan apa gejala kardiovaskulernya, riwayat pengobatan dan riwayat tindakan medis, kemudian faktor resiko kardiovaskulernya dan pengobatan yang pasien dapatkan saat ini. Untuk gejala kardiovaskulernya boleh kita tanyakan apakah ada keluhan nyeri dada, sesak, ataupun berdebar-debar. Untuk riwayat pengobatan medis dan bedah ini tentunya sangat membantu kita untuk melakukan peresepan. Karena pada pasien dengan riwayat pembedahan torak atau post ABG ini tentunya kita harus sangat berhati-hati terhadap luka post-op di sternotominya ya. Untuk faktor risiko, contohnya pada pasien diabetes, saat kita melakukan olahraga, jangan sampai pasien itu didapatkan dengan hipoglikemi dan sebagainya. Ini akan beresiko saat pasien itu melakukan olahraga. Jadi kita harus secara detail melihat komorbid daripada pasiennya. Untuk pemeriksaan fisik, ini harus detail juga, rekan-rekan sejawat, bahwa kita harus melihat mulai vital sign-nya, kita lihat apakah tensinya tinggi, ataupun malah hipotensi. Ini harus kita lakukan sebelum, sesudah, dan selama pasien itu melakukan olahraga. Untuk pemeriksaan tambahan, kita bisa melakukan ECG, foto polos dada, kemudian pemeriksaan darah lengkap, gula darah, profil lipid, dan penilaian faktor resiko yang lainnya. Untuk ekokardiografi, yang paling penting kita melakukan penilaian untuk fungsi ejection fraction-nya. Ya, ini akan kita gunakan saat kita melakukan stratifikasi resiko pada pasien. Selanjutnya, kita harus menilai uji latih jantung dengan maksimal tes atau submaksimal. Kalau submaksimal boleh kita menggunakan 6-minute walking test. Kalau maksimal stress test kita boleh menggunakan CPET ataupun dengan menggunakan exercise stress test. Nah, saat kita melakukan anamnesis, kita juga harus tahu apa kebiasaan olahraga pasien atau aktivitas sehari-hari daripada pasien. Untuk pasien yang sudah sering melakukan olahraga ataupun kita katakan dia atlet, tentu saja berbeda dengan pasien yang sedentary. Kemudian kita juga harus mengecek adakah kontraindikasi
kita memberikan peresepan pada pasien. Contohnya pada pasien dengan keluhan unstable angina ataupun adanya kelainan irama jantung, kemudian ada apakah pasien itu kondisi akut heart failure, ini menyebabkan pasien ditunda untuk kita berikan peresepan latihan fisiknya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan semua data, mulai dari anamnesis sampai pemeriksaan tambahan, kita membagi pasien itu menjadi 3 stratifikasi resiko, yaitu resiko tinggi, sedang, dan rendah. Daripada stratifikasi resiko ini, kita akan membedakan intensitas daripada latihannya. Pada pasien dengan resiko tinggi, tentunya kita tidak bisa memberikan intensitas latihan yang berat. Tetapi pada pasien dengan resiko rendah, kemudian pasien itu seorang atlet yang sudah melakukan aktivitas olahraga sehari-hari sudah bagus, boleh kita melakukan pemberian intensitas yang tinggi. Nah, selanjutnya kita melakukan peresepan latihan berdasarkan frekuensi, intensity, time, and type. Apa aja itu? Frekuensi itu adalah seberapa sering pasien itu melakukan pelatihan. Kemudian untuk intensity adalah seberapa berat aktivitas latihan fisik itu dilakukan. Untuk time itu lamanya saat kita melakukan aktivitas fisik. Kemudian untuk type itu adalah jenis latihan yang kita berikan. Bisa mulai dari aerobik, kemudian resisten, dan neuromuskular. Untuk pemberian peresepan pada frekuensi memang tidak ada rekomendasi khusus, tetapi sebaiknya memang kita melakukan aktivitas olahraga itu setiap hari, terutama yang kita menggunakan intensitas yang ringan atau yang rendah. Tetapi untuk pemberian berapa banyak frekuensinya dalam seminggu ini dipengaruhi oleh kapasitas fungsional pasien. Terus pemberian intensitas pelatihannya, kebugaran, dan tipe daripada latihan fisik yang kita berikan. Untuk intensitas itu dipengaruhi oleh memonitornya, kita boleh menggunakan secara subjektif atau secara objektif. Kalau secara objektif, kita bisa menggunakan heart rate ataupun beban kerja, target workload-nya. Untuk heart rate, kita bisa menggunakan heart rate reserve atau heart rate maksimal. Kemudian untuk target workload, kita bisa menggunakan VO2 ataupun metabolic equivalent-nya. Untuk secara subjektif, ini sangat mudah kita lakukan di tempat praktek kita bisa melihat talk test atau RPE, ya. Nah, intensitas latihan ini kita uptitrasi mulai dari gejala, mulai dari yang sangat ringan boleh sampai pasien itu memiliki program yang efektif untuk mempertahankan kebugaran fisiknya, tetapi masih di bawah ambang simptom daripada pasien saat kita melakukan uji latih jantung. Contoh, pada pasien dengan stratifikasi resiko yang berat, kita boleh memberikan olahraga sangat ringan ataupun ringan. Bagaimana contoh kita menilai secara objektif, yaitu dengan heart rate peak atau heart rate reserve. Pada pasien yang berat, kita hanya memberikan sekitar 35 sampai 54% peak heart rate, ataupun sekitar kurang 25% reserve sampai 40%. Bagaimana cara perhitungannya? Contohnya kalau kita memberikan persentase pada heart rate maksimal, pada pasien dengan saat dia melakukan uji latih jantung didapatkan heart rate maksimalnya 100. Berarti saat kita memberikan olahraga, memberikan pelatihan itu kurang dari 35% daripada 100 itu. Kalau
ataupun kalau memang dia aktivitasnya ringan, kita boleh memberikan sampai 54% daripada peak heart rate-nya. Kemudian contohnya pada pasien dengan resiko ringan, kemudian dia waktu peak-nya sekitar 200 heart rate maksimalnya, boleh kita memberikan aktivitas sekitar 70 sampai boleh lebih dari 90. Contohnya kita memberikan peresepan sekitar 70%. Berarti 70% kali 200 nadinya, yaitu sekitar 140 kali per menit. Untuk time, kita boleh membagi menjadi 3, yaitu waktu pemanasan dan pendinginan masing-masing 5-10 menit, kemudian fase inti atau fase conditioning sekitar 20-60 menit, minimal kita memberikan 20 menit untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskulernya. Pada pasien resiko tinggi, boleh kita memberikan waktu yang singkat, sekitar 5-10 menit, kemudian kita naikkan intensitasnya. Untuk type ini berbeda-beda sesuai dengan tujuannya, tujuan program latihannya itu, ketertarikan, kemampuan, dan keterbatasan fisik daripada pasien. Contoh, pasien yang tujuannya untuk meningkatkan ketahanan kardiovaskulernya, bisa kita memberikan latihan aerobik atau endurance dengan gerakan yang ritmis, kemudian menggunakan otot-otot besar untuk pembakaran kalori dan meningkatkan transport oksigen. Caranya bisa kita menggunakan jalan cepat, treadmill, ergo, mendayung, ataupun berenang. Tetapi pada tujuannya untuk meningkatkan otot, kita boleh menggunakan resistance training. Tetapi teman-teman hati-hati, untuk resistance training ini minimal kita sudah melakukan latihan aerobik atau endurance minimal 3 bulan. Ya. Kemudian untuk pasien dengan pasca sternotomi, hati-hati, contohnya kita memberikan peresepan mendayung. Ini hati-hati, kita harus menghindari penggunaan ekstremitas atas sampai penyembuhan sekitar 8-12 minggu. Nah, untuk kita harus tahu bahwa tujuan latihan fisik ini adalah individual, ini berdasarkan beberapa kriteria, yaitu dari diagnosa jantungnya, kapasitas latihannya, penyakit penyerta, usia, jenis kelamin, pengalaman olahraga, motivasi pasien, dan preferensi. Untuk itu, kita harus tetap meresepkan peresepan pada pasien jantung ini secara aman, dengan prinsip overload, yaitu latihan fisik ini harus melebihi aktivitas sehari-harinya, dengan tujuan meningkatkan sistem kardiorespiratori, sehingga bermanfaat pada pasien, tetapi tidak menyebabkan kelelahan yang berlebihan, ataupun cedera, dan gangguan mental ataupun stres emosional saat pasien itu melakukan olahraga. Tetapi pasien juga harus berdasarkan prinsip adaptasi, kita uptitrasi. Ini sesuai dengan kapasitas fisiologik yang didapatkan dari beban tertentu yang kita berikan dalam rentang waktu tertentu. Nah, saya jelaskan ulang bahwa komponen latihan fisik ini mulai dari pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Untuk pemanasan kita berikan 5-10 menit. Ini adalah fase transisi di mana peningkatan beban jantung secara bertahap agar kita bisa menghindari dari resiko pasien itu terjadinya sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu adanya angina atau nyeri dada, kemudian aritmia, dan cedera saat pasien melakukan latihan inti. Kemudian latihan inti, tadi yang saya katakan, boleh kita mulai awal dari 20 menit, kita uptitrasi, sampai pasien itu mendapatkan peresepan yang sesuai dengan kebugarannya, sesuai dengan kebutuhannya, yaitu sekitar 20-60 menit. Ya, mulai dari latihan aerobik, motor, tergantung dari tujuan pelatihan yang kita inginkan. Untuk pendinginan, kita juga melakukan 5-10 menit setelah latihan inti untuk pemulihan daripada heart rate dan blood pressure.
Latihan fisik pada penderita kardiovaskuler ini juga sudah dirangkum dalam panduan rehabilitasi kardiovaskuler Perki tahun 2019. Di sini dijelaskan mulai dari kondisi pasien dengan penyakit jantung koroner, post operasi CABG ataupun katup, gagal jantung, ataupun pasien PAD. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner, boleh kita memberikan vasodilator atau nitrat sebelum latihan, ya, untuk menurunkan iskemiknya. Kemudian untuk pasien dengan post operasi CABG, kita harus hati-hati pada luka sternotominya. Kita harus menunggu untuk melakukan aktivitas ekstremitas atas itu sampai pasien sembuh dari lukanya sekitar 8 sampai 12 minggu. Dan untuk kelainan katup, penyakit katup, ini hati-hati, ada residu pulmonary hipertensi, ini yang menyebabkan kadang-kadang pasien tiba-tiba sinkop, ini yang harus sangat kita evaluasi sebelum kita memberikan pelatihan. Kemudian untuk pasien dengan gagal jantung, harus kita tahu bahwa pada pasien dengan akut decompensated ini adalah kontraindikasi untuk melakukan pelatihan. Dan untuk pasien dengan penyakit arteri perifer atau PAD, ini jenis latihannya sedikit berbeda. Kita berharapkan malah harus ada nyerinya saat kita memberikan pelatihan. Intensitasnya sampai pasien itu terjadi cladocosio ringan. Yang kita pertahankan sekitar 3-5 menit, kemudian istirahat, kita ulangi lagi sampai gejalanya itu ada perbaikan. Perbaikan gejala ini menunjukkan bahwa pasien itu sudah didapatkan kolateral, pembuluh darah kolateral. Ini adalah tujuan yang kita capai saat kita memberikan peresepan pada pasien dengan penyakit arteri perifer. Teman-teman, jangan lupa tetap kita harus melakukan pengawasan dan evaluasi, terutama pada pasien resiko tinggi, kita harus lebih intens, kemudian kita juga harus memonitor secara baik saat pasien itu melakukan latihan. Ini tentunya berbeda saat kita melakukan pengawasan pada pasien dengan resiko yang rendah. Bagaimana pengawasannya? Kita bisa melakukan supervisi langsung atau menggunakan telemetri, ya. Kita harus menyiapkan alat-alat emergensi, monitor, resusitasi, oksigen, dan sebagainya saat kita mendampingi pasien untuk beraktivitas atau melakukan olahraga. Dan kita harus menilai sebelum, selama, dan sesudah latihan. Ya, jika ada keluhan, kita juga harus mengikuti, kemudian kita lakukan pemeriksaan secara detail, sehingga efek samping ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan selama latihan kita bisa hindari. Sebagai kesimpulan, latihan fisik merupakan satu komponen penting pada rehabilitasi jantung dan sudah direkomendasikan pada pedoman penyakit kardiovaskuler. Latihan fisik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pada pasien penyakit kardiovaskuler dan meningkatkan kapasitas fungsional, ya, serta menurunkan mortalitas dan mobilitasnya. Untuk peresepannya, kita buat secara individual melalui evaluasi klinis, kemudian kita melakukan stratifikasi resiko, kemudian kita tetapkan tujuan daripada latihan yang akan kita berikan dengan memenuhi prinsip frekuensi, intensity, time, dan type dengan memantau dan mengevaluasi program latihan pada pasien. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, bila ada yang kita diskusikan, nanti ada sesi sendiri, kita bisa bertanya jawab, dan nanti ada beberapa contoh kasus yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.